Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah, hutang dilunaskan, bahagia dunia dan akhirat. Semoga Allah selalu berikan kebaikan untuk kita semuanya. Dan yang paling penting, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur ya. Seperti biasa, mulailah aktivitas kita di pagi hari itu dengan selalu mengucapkan kata-kata Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah. Alhamdulillah ya Allah, hidupku sehat. Alhamdulillah ya Allah, aku kaya, aku bahagia. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Semua latih itu. Latih terus untuk mengucapkan kata-kata syukur. Karena ketika kita melatih diri kita untuk selalu bersyukur, insya Allah itu menjadi salah satu ciri-ciri orang yang ingin hidupnya berlimpah. Jadi kalau teman-teman semuanya ingin hidupnya berlimpah, salah satu caranya adalah dengan banyak bersyukur. Caranya adalah katakan saja Alhamdulillah ya Allah, hidupku barokah. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah, hidupku bahagia. Selalu katakan itu, walau faktanya berbeda. Insya Allah teman-teman semuanya, kalau kita mendawamkan itu, mengistiqomahkan cara-cara seperti itu, mau tidur, bangun tidur, insya Allah saya meyakini bahwa hidup kita akan berlimpah, hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Baik teman-teman semuanya, sebelum saya materi seperti biasa ya, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati silahkan hubungin nomor WA yang tertera di bawah ini. Itu nomor saya, WA aja saya, insya Allah nanti saya akan balas, saya akan masukkan Anda ke grup, dan di grup itu kita insya Allah sharing bersama terkait masalah hutang, masalah kehidupan, dan masalah yang lainnya. Baik, hari ini saya ingin bahas tentang bagaimana sih cara saya melunasi hutang. Sebenarnya ini video sudah saya buat ya, tapi nggak apa-apa deh karena teman-teman banyak juga yang WA ke saya, bagaimana caranya saya akan jelaskan. Tonton video ini hingga akhir, simak, ambil pelajarannya dan ikuti caranya. Apa yang saya lakukan? Pertama, ketika kita ingin lunas hutang, satu, ingat ini, taubat ke Allah. Harus ingat ya, taubat ke Allah dan kembali ke Allah. Karena selalu saya katakan bahwa kesulitan kita, keterpurukan hidup kita, susahnya hidup kita, susahnya rezeki kita, itu disebabkan karena dosa kita. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah perbaiki diri kita, bertobat ke Allah, banyakin istighfar. Terutama berupayalah untuk mengamalkan istighfar di akhir malam setelah sholat tahajud, tuh banyakin istighfar. Jadi saya itu ketika sholat tahajud, selesai sholat tahajud tuh saya nggak minta apa-apa, tapi saya fokus tuh minta ampun sama Allah. Bukan berarti nggak boleh minta yang kita inginkan ya, boleh aja, silakan. Dan bahkan di waktu-waktu itu kan sangat mustajab ya, silakan kita minta apa saja. Tapi kalau saya fokusnya itu minta ampun, karena saya punya keyakinan bahwa ketika Allah sudah mengampuni semua dosa kita, insya Allah Allah akan bereskan segala urusan kita. Dan di saat itu benar-benar kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa kita memang benar-benar berniat dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu lagi. Artinya tidak mau berurusan lagi dengan yang namanya hutang. Walaupun sebenarnya hutang itu dibolehkan ya, tapi kita juga perlu koreksi hutang apa yang nggak boleh. Tentunya ya riba lah, dan riba itu kan dilarang sama Allah ya. Jadi itu, taubat ke Allah. Benar-benar katakan dalam hati, ya Allah, jika semua kesulitanku ini disebabkan karena dosa-dosaku, ampuni aku ya Allah. Kemudian kita banyak beristighfar, astagfirullahaladzim. Benar-benar kita merenung, benar-benar kita menyadari dengan seutuhnya lahir dan batin bahwa kita benar-benar mohon Allah itu supaya mengampuni dosa kita, supaya Allah itu memberikan ampunan atas dosa yang kita lakukan. Karena apapun alasannya, semua keterpurukan, sulitnya hidup kita itu karena kita jauh dari Allah, karena dosa-dosa kita, karena kesalahan kita. Jadi jangan salahkan siapapun. Jadi kunci pertama itu ketika kita ingin segera keluar dari jeratan hutang, taubat ke Allah. Benar-benar fokus minta ampun sama Allah. Dan saran saya sudah deh, jangan cari yang lain dulu, cari saja ampunan Allah. Bukan berarti nggak boleh cari solusi ya, silakan saja. Tapi fokusan kita bagaimana Allah mengampuni dosa kita dulu. Salah satu tandanya apa Allah mengampuni? Salah satu tandanya adalah hati kita dibuat tenang. Kemudian ibadah kita itu semakin semangat. Ketika kita beribadah itu benar-benar kita semangat, penuh keyakinan bahwa benar-benar Allah itu Maha Pengampun. Jadi jangan putus asa, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, itu insya Allah ketika kita benar-benar datang ke Allah minta ampun padanya, insya Allah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ya, minta ampun.
Yang kedua, terima keadaan kita saat ini, terima kondisinya dulu. Terima saat ini kita sedang susah, sedang sulit, sedang banyak utang, kemudian kita sedang kesulitan, terima itu. Allah kasih kesulitan kepada kita bukan karena Allah itu benci, bukan karena Allah itu tidak sayang sama kita, bukan. Tapi dalam hal itu, Allah sebenarnya ingin mendidik kita, mengajarkan pada kita bahwa selama ini cara yang kita lakukan itu salah. Sehingga Allah menegur kita dengan Allah berikan sedikit, ya kesulitan lah saya katakan, kesulitan. Dan kita disadarkan oleh Allah akan kondisi kita, sehingga kita pun minta ampun dan menyadari bahwa yang kita lakukan itu adalah salah. Jadi ketika kita sudah seperti itu, terima dulu. Terima segala kondisi apapun, sepahit apapun itu terima. Katakan, ya Allah, hamba ikhlas dan ridho. Hamba menyadari bahwa semua ini karena dosa hamba dan salah hamba, ya Allah. Hamba terima, ya Allah. Ikhlaskan aku, ya Allah. Ridhokan aku untuk menerima segala ketetapan-Mu ini, ya Allah. Terima dulu. Terima dulu dengan ikhlas, lahir dan batin. Nikmati dulu, tenangkan dulu. Itu dia. Kemudian yang ketiga, perbaiki ibadah. Nah ini deh, perbaiki totalitas ibadah kita. Terutama sholat wajib kita ini bagaimana. Mungkin selama ini kita jarang sholat, atau sholat kita bolong-bolong. Kemudian perhatikan juga sunnah-sunnahnya, qobliyah, ba'diyahnya. Perbaiki. Kemudian pelan-pelan kita mengerjakan amalan-amalan sunnah, misalnya sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat, kemudian sholat witir, sholat hajat, kemudian baca Quran, mengamalkan sholawat, mengamalkan istighfar, dan lain sebagainya. Atau bagi teman-teman yang ingin ini, saya bagi bagaimana cara melunasi hutang lewat jalur langit. Silakan WA nanti saya japri saya, nanti saya akan bagikan bagaimana caranya. Nah di sana itu tertata benar, artinya apa aja yang harus kita amalkan. Sederhana, tapi insya Allah ketika kita amalkan tuh Masya Allah luar biasa. Dan bagi teman-teman juga yang ingin lebih detail lagi, lebih memahami bagaimana cara melunasi hutang dengan cara Allah, silakan saja juga gabung ke grup, dan silakan juga bergabung di kelas online yang kami buat. Insya Allah di sana kita benar-benar kita tata amalannya, ibadahnya 40 hari lunas hutang atau hidup berkelimpahan. Itu kapan harus istighfar, sholawat, tahajud, itu semuanya lengkap. Itu ya. Jadi yang pertama, taubat ke Allah. Sholat taubat, banyakin istighfar, sadari benar-benar bahwa kita banyak salah dan kita benar-benar minta ampun ke Allah. Yang kedua, terima kondisi kita saat ini. Terima seikhlas-ikhlasnya. Kemudian perbaiki ibadah. Totalitas perbaiki ibadah kita ke Allah. Sholat kita, kemudian yang sunnah-sunnah juga kerjakan. Kemudian yang keempat, tadi pertama taubat, yang kedua menerima, terima segala kondisi, yang ketiga perbaiki ibadah, yang keempat tawakallah kepada Allah. Kemudian ikhtiarlah yang sungguh-sungguh. Artinya ikhtiar di sana pakai dua cara, ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Ikhtiar langitnya itu apa? Dengan meningkatkan ibadah kita ke Allah. Kemudian ikhtiar buminya apa? Ya lakukan saja Anda melakukan kegiatan apa yang selama ini. Misalnya Anda bekerja sebagai guru kah, sebagai karyawan kah. Cuman dalam aktivitas kita saat bekerja itu, libatkan hati kita ke Allah. Artinya sambil kita aktivitas, sambil kita bekerja, banyakin sholawat, banyakin istighfar. Insya Allah teman-temannya. Dan jangan fokus pada solusi dulu deh. Fokus saja pada pemantasan diri. Nikmatin segala proses, nikmatin segala kesedihan, kepahitan yang kita rasakan. Panggil saja selalu Allah. Ya Allah, ya Allah, tolong, ya Allah, mudahkan, ya Allah. Pokoknya dikit-dikit Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, semuanya Allah. Kalaupun kita sedang dihina, dicaci maki, karena kita nggak bisa berhutang, nikmati itu. Nikmatin segala apapun yang terjadi pada diri kita. Dan percayalah, semua yang terjadi pada diri kita itu pasti kebaikan. Pasti tujuannya itu baik untuk kita. Walau kadang kita merasa kayaknya kok Allah nggak adil, kayaknya kok begini sih, sampai kapan harus susah, sampai kapan harus dikejar-kejar hutang. Walaupun nampaknya seperti itu, tapi sebenarnya di balik dari itu Allah ingin kita menjadi lebih baik. Allah ingin menata hidup kita dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Maka nikmati saja prosesnya. Kalaupun sedih, kalaupun kita sedang terpuruk, susah, mentok, sudah adukan saja ke Allah. Sholat, bentangkan sajadah, kita ngadu ke Allah, nangis di hadapan Allah, benar-benar minta ampun. Apapun yang terjadi sudahlah. Dan percaya deh, kesulitan yang kita alamin itu sudah diukur kok sama Allah. Nggak mungkin kita nggak bisa melewati semua. Dan Allah sudah memastikan bahwa semua orang yang ditimpa masalah itu sudah dipastikan Allah bahwa kita mampu melewati itu semua. Jadi berupayalah untuk terus
memperbaiki diri lahir dan batin, sehingga dengan itu semua nanti insya Allah pelan-pelan itu kebaikan itu akan kita temukan, solusi itu akan diberikan sama Allah. Dan ingat, makin kita menggebu itu ya untuk cari solusi, berharap keajaiban itu makin jauh. Jadi fokusannya jangan ke sana, fokusannya dari bagaimana kita menata diri, kemudian bagaimana kita bisa menikmati ibadah itu, meningkatkan kualitas ibadah, memperbaiki hati, memperbaiki pikiran. Fokusan kita ke sana. Insya Allah dengan begitu nanti Allah akan buatkan jalan dengan cara-caranya. Jadi bukan dengan cara kita. Paksakan diri kita untuk terus memperbaiki diri. Lahir dan batin. Sholat kita, ibadah kita, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Jadi itu teman-teman semuanya. Terkait masalah bagaimana nanti Allah melunasi hutang, jangan pikirkan. Itu bukan ranah kita. Hutang itu ranahnya Allah, bukan ranah kita. Yang terpenting bagi kita adalah perbaiki diri, perbaiki sholat, perbaiki ibadah. Biarkan Allah yang bekerja. Tugas kita menjalani, menikmatin semuanya itu. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.